Gara-gara majikanku mandul, aku dipaksa jual bayiku 30 juta. 2 tahun kemudian ku rebut anakku kembali. Namaku Devi Raniarti, seorang wanita muda dari desa kecil yang tenang namun penuh dengan keterbatasan. Desa itu adalah tempat di mana suara ayam jantan menjadi alarm alami setiap pagi, di mana tanah yang subur memberi makan para petani yang bekerja keras dari fajar hingga senja. Namun hidup di sana tidak pernah mudah. Ayahku hanyalah seorang buruh tani, sementara ibuku menghabiskan waktunya menenun kain yang jarang terjual dengan harga yang layak. Kami hidup dalam kesederhanaan yang seringkali terasa seperti penjara tanpa jalan keluar. Seiring bertambahnya usia, aku menyadari bahwa desa kecilku tak lagi cukup. Tak ada sekolah tinggi di sana, tak ada peluang untuk meraih mimpi yang lebih besar. Bahkan sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sering menjadi tantangan. Aku sering mendengar desas-desus tentang kota besar, tempat di mana peluang tampak seperti buah yang menggantung rendah, tinggal diraih oleh siapa saja yang berani mencoba. Dengan berat hati, aku meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang kucintai dengan tekad membawa perubahan dalam hidupku. Kota besar adalah dunia yang sangat berbeda. Hiruk-pikuknya membuat kewalahan pada awalnya. Gedung-gedung tinggi menjulang seperti raksasa yang mengintimidasi. Jalanan yang sibuk, penuh dengan kendaraan dan orang-orang yang berjalan cepat, seolah-olah mereka semua memiliki tujuan yang mendesak. Tidak ada waktu untuk sapaan ramah seperti di desa. Namun aku tahu aku harus bertahan. Lewat seorang kenalan jauh, aku mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah pasangan kaya, Pak Arman dan Bu Rizka. Ketika pertama kali melihat rumah mereka, aku hampir tidak percaya dengan mataku. Bangunan itu lebih besar dari apapun yang pernah kulihat sebelumnya. Halamannya luas, dihiasi tanaman yang penuh dengan bunga eksotis, dan di dalamnya segala sesuatu tampak begitu mahal. Dari lantai marmer yang dingin hingga perabotan antik yang menghiasi setiap sudut ruangan. Namun keindahan rumah itu hanyalah fasad. Kehangatan cinta yang biasanya mengisi sebuah rumah tangga tidak ada di sana. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah tempat tinggal pasangan muda yang seharusnya menikmati hidup bersama. Suara tawa atau percakapan hangat jarang terdengar. Aku sering melihat Bu Rizka duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke jendela besar yang menghadap ke taman. Tatapannya selalu melayang jauh, seperti ada luka dalam yang tak pernah terobati. Gosip di sekitar mulai memberiku petunjuk. Tetangga dan pekerja lain di sekitar rumah sering berbicara dengan nada berbisik. Mereka bilang pernikahan Pak Arman dan Bu Rizka memang megah, tapi di balik semua itu ada satu hal yang mengganjal. Mereka tidak punya anak. Bu Rizka itu mandul, kata salah seorang pembantu yang bekerja di rumah tetangga. Itu sebabnya mereka selalu terlihat tegang. Pak Arman pengen punya anak, tapi ya gimana lagi. Awalnya aku mencoba untuk tidak mempedulikan desas-desus itu. Tugasku hanyalah bekerja dengan baik dan tidak mencampuri urusan pribadi majikan. Namun, suasana di rumah itu membuatku sulit untuk tidak merasakan kesedihan yang mengalir seperti udara dingin di setiap sudut ruangan. Bu Rizka, meskipun selalu tampil rapi dan anggun, sering terlihat murung. Pak Arman di sisi lain tampak lebih pragmatis dan fokus pada pekerjaannya. Tetapi ada saat-saat di mana aku menangkapnya termenung, memandang lama ke arah foto-foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Suatu malam, setelah aku selesai membereskan dapur, aku mendengar panggilan dari lantai atas. Suara Pak Arman terdengar jelas dari ruang kerjanya. "Devi, tolong kesini sebentar," katanya. Ada nada serius dalam suaranya yang membuatku merasa gugup.
Aku segera melangkah ke ruang kerja mereka, melewati lorong-lorong panjang yang terasa semakin mencekam di malam hari. Ketika aku masuk, aku melihat mereka berdua sudah menungguku. Pak Arman duduk di kursi besar di belakang meja kerjanya, sementara Bu Rizka berdiri di sampingnya. Wajah mereka terlihat serius, hampir tegang, dan suasana di ruangan itu terasa berat. "Devi," kata Pak Arman akhirnya. Suaranya tenang tapi penuh makna. "Kami ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting." Aku berdiri mematung, jantungku berdebar-debar, menanti apa yang akan mereka katakan. Aku tidak tahu bahwa pembicaraan itu akan menjadi titik balik dalam hidupku, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya selamanya. Aku duduk diam di kursi ruang kerja mereka, kedua tanganku meremas erat tepi rok yang kupakai. Suara Pak Arman yang tenang namun tegas membelah keheningan. "Devi, kami tahu ini bukan sesuatu yang mudah untuk dibicarakan, tapi ini adalah satu-satunya jalan yang kami pikir bisa untuk menyelesaikan masalah kami dan juga membantumu." Kata-kata itu membuat alisku berkerut. Membantu saya, Pak?" Tanyaku perlahan, masih berusaha memahami maksudnya. Bu Rizka yang biasanya anggun dan dingin tampak lebih rapuh malam itu. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu akhirnya berkata, "Kami ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami, Devi. Kami ingin kamu memberikan kami keturunan." Aku tertegun. "Maksud ibu?" Tanyaku, suaraku bergetar. Tapi di dalam hati, aku sudah mulai memahami apa yang mereka maksudkan. Pak Arman menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kami telah berkonsultasi dengan banyak dokter dan mencoba berbagai metode, tapi hasilnya selalu sama. Bu Rizka tidak bisa mengandung anak. Kami telah lama memikirkan ini dan kami ingin menawarkan sebuah perjanjian kepadamu." Jantungku berdetak begitu kencang hingga aku merasa seperti bisa mendengarnya. "Perjanjian apa, Pak?" Tanyaku dengan nada ragu. "Kami ingin menikahimu secara siri," jawab Pak Arman tanpa berusaha menyamarkan keseriusan di wajahnya. "Ini tidak akan bersifat permanen, Devi, hanya sampai kamu bisa memberikan kami seorang anak. Setelah itu, kita bisa mengakhiri pernikahan ini, dan kami akan memberikan kompensasi sebesar 30 juta rupiah." Kata-kata itu menggema di pikiranku seperti palu yang memukul keras di dadaku. Aku membisu, aku merasa dunia di sekitarku seakan berhenti bergerak. Pernikahan secara siri, menjadi istri kedua meski hanya sementara. Aku bahkan tidak pernah membayangkan hal seperti itu, apalagi menjadi bagian dari hidupku. Melihat kebingunganku, Bu Rizka mencoba menjelaskan lebih lanjut. "Devi, kami tahu ini adalah sesuatu yang tidak biasa, tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami tidak bisa mengadopsi anak karena keluarga besar kami tidak akan menerima itu. Mereka menginginkan keturunan yang memiliki darah keluarga ini. Kamu orang yang kami percayai dan kami juga ingin membantumu." "Bantuan?" Tanyaku masih bingung. "Uang 30 juta itu bisa kamu gunakan untuk keluargamu. Kami tahu ayahmu sedang sakit keras di kampung. Biaya pengobatan pasti sangat mahal kan? Dengan uang ini, kamu bisa memastikan ayahmu mendapatkan perawatan yang baik," lanjut Pak Arman. Mendengar mereka menyebutkan ayahku, hatiku seakan diremas. Ayahku memang sedang sakit parah, dan bahkan dokter di puskesmas desa kami menyarankan agar ia dibawa ke rumah sakit besar di kota untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tapi biaya transportasi, pemeriksaan, obat-obatan, semua itu terlalu mahal untuk keluargaku. Aku tahu uang 30 juta rupiah itu adalah jumlah yang besar, lebih dari cukup untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Tapi di sisi lain, tawaran ini membuatku merasa seperti kehilangan harga diriku sebagai seorang wanita. "Pak, Bu, ini terlalu besar untuk saya putuskan," kataku akhirnya dengan suara yang hampir berbisik. "Saya tidak tahu harus bagaimana." Bu Rizka mendekat dan menggenggam tanganku. Sentuhannya hangat, tapi aku bisa merasakan tangannya sedikit gemetar. "Kami tidak meminta jawabanmu sekarang, Devi. Pikirkanlah baik-baik."
Kami tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi percayalah, kami akan memastikan kamu dihormati dan dijaga selama menjalani ini. Aku mengangguk pelan meski dalam hatiku penuh dengan keraguan. Setelah itu, aku meminta izin untuk kembali ke kamarku. Malam itu, aku duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututku sambil memikirkan tawaran mereka. Beberapa hari berlalu dan aku tidak bisa menghilangkan tawaran itu dari pikiranku. Aku terus membayangkan wajah ayahku yang semakin kurus karena penyakitnya. Batuknya yang tak henti-henti dan tatapan lemah yang ia sembunyikan di balik senyum kecil setiap kali aku menelponnya. Ibuku juga terdengar putus asa setiap kali kami berbicara. "Kami butuh bantuanmu, Devi," katanya suatu hari di telepon, suaranya pecah karena menangis. Aku tahu keluargaku tidak akan sanggup tanpa aku, tetapi keputusan ini begitu berat. Aku merasa malu, takut, dan tertekan. Aku khawatir akan apa yang dikatakan orang-orang jika mereka tahu. Bagaimana aku harus menghadapi diriku sendiri setelah ini. Namun setiap kali aku mencoba menolak tawaran itu, dalam hatiku, bayangan ayahku muncul kembali. Hidupnya bergantung padaku. Dan aku tahu aku tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama. Akhirnya dengan hati yang berat, aku memutuskan untuk menerima tawaran mereka. Aku menemui Pak Arman dan Bu Rizka di ruang kerja mereka dan menyampaikan keputusanku. "Saya akan melakukannya," kataku hampir tanpa suara. Air mataku mulai menggenang, tetapi aku menahannya agar tidak jatuh. Tapi hanya demi keluarga saya. Pak Arman mengangguk pelan, wajahnya tetap serius. "Kami mengerti, Devi. Terima kasih atas pengorbananmu." Sementara Bu Rizka menggenggam tanganku erat, air mata berlinang di pipinya. "Kamu tidak akan pernah melupakan ini, Devi. Terima kasih." Malam itu, aku merasa seperti telah menjual bagian dari jiwaku sendiri. Hari itu berlangsung cepat, seperti dalam mimpi buruk yang suram. Pernikahan siriku dengan Pak Arman dilangsungkan tanpa banyak prosesi. Hanya ada penghulu, seorang saksi, dan Bu Rizka yang duduk di pojok ruangan dengan mata yang tampak kosong. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada bunga, tidak ada ucapan selamat. Hanya janji yang terucap dengan suara yang hampir mati di kerongkonganku. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke kamarku yang terasa seperti penjara kecil. Aku menatap cermin di depanku, mencari wajahku sendiri. Tetapi yang kulihat hanyalah seorang wanita asing yang tidak lagi mengenali dirinya. Aku adalah Devi yang berbeda sekarang. Devi yang telah membuat kesepakatan terlarang demi keluarganya. Hari-hari setelah pernikahan itu seperti ujian yang tak kunjung selesai. Para tetangga di sekitar rumah Pak Arman mulai melihat perubahan yang aneh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencium sesuatu yang berbeda. Gosip mulai menyebar seperti api yang menjilat rerumputan kering. "Sudah dengar, Devi itu sekarang jadi istri Arman loh. Siri," ujar salah satu pembantu dari sebelah pada suatu pagi. Suaranya sengaja ditinggikan agar aku bisa mendengarnya. "Memang dasar perempuan licik. Udah dikasih kerja, sekarang malah, ya kamu tahu sendirilah," balas yang lain dengan tawa sinis. Aku hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk membersihkan taman. Tapi di dalam diriku, rasa malu dan marah bergejolak. Aku ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Mereka tidak akan mengerti. Bagaimana bisa mereka memahami apa yang kulakukan jika mereka tidak pernah melihat ayahku yang sakit, ibuku yang lelah, dan keluargaku yang hampir hancur karena kemiskinan. Setiap kali aku keluar dari rumah, aku bisa merasakan tatapan dingin dan tajam dari para tetangga. Mereka tidak menyapa seperti biasa. Beberapa bahkan berbisik-bisik ketika aku lewat. Kata-kata seperti perempuan murahan, pelakor, dan penjilat sering kudengar di belakang punggungku. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan hinaan mereka. Tetapi yang paling menyakitkan adalah pandangan dari sesama pembantu di rumah itu.
Dulu mereka berbicara denganku dengan ramah, sesekali bercanda saat kita bertemu di dapur atau halaman belakang. Sekarang mereka menghindariku, seolah-olah aku adalah penyakit menular. Aku mendengar mereka bergosip saat aku tidak ada, menyebutku dengan julukan-julukan kasar yang membuat dadaku sesak. Lihat aja, dia pasti cuma cari kesempatan. Siapa tahu dia sengaja mendekati Pak Arman dari awal, kata salah satu dari mereka suatu sore. Ya jelas, mana mungkin perempuan desa biasa bisa dapat perhatian dari orang kaya kalau bukan karena dia sengaja menggoda, sahut yang lain dengan tawa mengejek. Aku ingin sekali membalas mereka, tapi aku tahu bahwa kebenaran tidak akan mengubah pikiran mereka. Bagiku, diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Namun setiap malam, ketika aku sendirian di kamarku, air mata selalu mengalir tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti aku hidup di dunia yang tidak memiliki tempat untukku. Satu-satunya yang membuatku terus bertahan adalah keluargaku. Ayahku yang sekarang mendapatkan pengobatan di rumah sakit kota. Ibuku yang mulai bisa tersenyum lagi di telepon karena ia tahu ada harapan bagi suaminya untuk sembuh. Dan adikku yang mulai bermimpi untuk melanjutkan sekolah karena tidak lagi dibebani biaya pengobatan ayah. Aku mencoba mengingat tujuan awal dari semua ini, mereka. Tapi seiring waktu aku mulai bertanya-tanya, apakah pengorbananku benar-benar sepadan dengan harga yang harus kubayar? Bu Rizka, meskipun ia adalah bagian dari kesepakatan ini, tidak membuat keadaanku lebih mudah. Ia semakin sering murung dan menyendiri. Sesekali aku menangkapnya menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara rasa bersalah, iri, dan kebencian yang samar. Devi, katanya suatu hari memanggilku ke ruang tamu tempat ia duduk sendirian. Aku ingin kamu tahu, aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak tahu bagaimana caranya menerima semua ini. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang harusnya menjadi milikku. Aku hanya bisa menunduk, kata-katanya menusuk hatiku, tapi aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan bahwa aku juga merasa kehilangan, bahwa setiap detik yang kulewati di rumah ini adalah pengorbanan yang merobek harga diriku. Malam itu aku berbaring di tempat tidurku yang sempit, memeluk bantal erat-erat sambil menahan isak. Aku merasa seperti tidak punya apa-apa, tidak punya tempat untuk berlindung. Dunia ini begitu dingin dan kejam. Dan aku hanya bisa bertahan dengan menggenggam harapan bahwa suatu hari semua ini akan berakhir. Namun di sudut hatiku aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Kesepakatan ini mungkin telah menyelamatkan keluargaku, tetapi aku takut kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya. Malam itu hujan turun deras, seperti ikut merasakan kepedihan yang menghantamku. Aku baru saja selesai menata meja makan, ketika ponselku bergetar di saku. Nomor adikku Lila muncul di layar. Aku menjawab dengan cepat, merasa ada sesuatu yang mendesak dan cara panggilannya berulang-ulang. Devi, suaranya pecah menggema dengan isakan yang tidak bisa ditahan. Ayah sudah tidak ada. Dunia seakan berhenti seketika. Suara hujan yang deras berubah menjadi bisu, dan seluruh tubuhku terasa seperti kehilangan tenaga. Aku menjatuhkan diri di lantai dapur dengan tangan gemetar memegang ponsel. Apa? Lila, jangan bercanda, kataku meski aku tahu adikku tidak akan berbohong soal ini. Tadi pagi Devi, ayah udah gak kuat lagi. Kami semua ada di sampingnya. Dia bangga sama kamu, Lila berkata dengan suara yang terputus-putus di antara tangisannya. Kata-kata itu menghujamku seperti pedang tajam. Dadaku sesak, dan tangis yang selama ini kutahan meledak tanpa bisa kuhentikan. Aku berusaha mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutku. Hanya isak tangis yang menggema di dapur yang sunyi. Ketika telepon berakhir, aku tetap duduk di lantai memeluk lututku. Hujan di luar semakin deras dan suara petir seperti ikut meraung bersama hatiku yang hancur.
Semua yang kulakukan selama ini, semua pengorbanan yang kubuat, semua rasa malu yang kutelan, ternyata tidak cukup cepat untuk menyelamatkan ayahku. Uang yang dijanjikan baru saja sampai ke tangan keluargaku beberapa hari lalu, tapi nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. Aku merasa gagal. Aku merasa tidak berguna. Aku telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku, meskipun aku telah mempertaruhkan segalanya untuk mencoba menyelamatkannya. Ayahku telah pergi dan aku bahkan tidak sempat berada di sisinya pada saat-saat terakhirnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan berat. Aku merasa seperti berjalan dalam kabut tebal, tanpa tujuan dan arah. Pekerjaan rumah yang biasanya kulakukan dengan sisa-sisa semangat, kini terasa seperti beban yang tidak tertahankan. Aku hanya bertahan karena tidak punya pilihan lain. Setiap malam aku menangis sendirian di kamar, mencoba merangkai kembali potongan hatiku yang hancur. Namun di tengah kabut duka itu, tubuhku mulai memberikan tanda-tanda yang aneh. Aku merasa lebih lelah dari biasanya, bahkan pekerjaan ringan seperti menyapu lantai membuatku kehabisan napas. Mual sering datang di pagi hari dan nafsu makanku mulai berubah. Awalnya aku mengira itu hanya efek dari stres dan kesedihan yang kurasakan. Tapi ketika terlambat datang bulan, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Rasa cemas melingkupiku dan aku memutuskan untuk memastikan kecurigaanku. Pada suatu pagi yang tenang, aku diam-diam membeli alat tes kehamilan dari apotek kecil di dekat rumah. Saat aku kembali ke kamar, tanganku gemetar saat membuka bungkusnya. Aku membaca petunjuknya dengan hati-hati, kemudian melakukan tes itu dengan perasaan yang campur aduk. Beberapa menit terasa seperti seumur hidup. Ketika akhirnya aku melihat hasilnya, dadaku terasa seperti dihantam palu. 2 garis merah muncul dengan jelas di alat itu. Aku hamil. Aku terduduk di lantai. Alat tes itu masih tergenggam di tanganku. Pikiran-pikiranku berputar seperti badai. Anak ini adalah darah daging Pak Arman, sebuah hasil dari perjanjian yang kutandatangani dengan hati yang penuh luka. Tapi itu bukan hanya tentang mereka lagi. Ini adalah tentang hidup baru yang sekarang tumbuh di dalam tubuhku. Air mataku mengalir, tidak tahu apakah itu karena luka, takut, atau harapan. Aku memikirkan ayahku yang baru saja pergi, yang mungkin tidak sempat tahu bahwa aku sedang mengandung cucunya. Aku memikirkan ibu dan adik-adikku di desa yang masih terguncang oleh kehilangan ayah. Aku memikirkan diriku sendiri yang sekarang harus menghadapi kenyataan baru yang lebih rumit dan menakutkan dari sebelumnya. Dalam kegelapan malam itu, aku memegang perutku dengan lembut. Untuk pertama kalinya, aku berbisik pelan, hampir seperti berdoa. Kamu adalah harapanku sekarang. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan melindungimu. Aku akan memastikan kamu lahir dengan cinta, meskipun dunia ini penuh dengan kekejaman. Namun, jauh di lubuk hatiku aku tahu ini adalah awal dari babak baru yang akan membawa lebih banyak konflik, tantangan, dan keputusan sulit. Karena di balik keajaiban kehamilan ini, ada kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Waktu berlalu, dan seiring dengan bertambahnya besar kandunganku, perubahan dalam diriku terasa semakin nyata. Di awal kehamilan, aku hanya melihat bayi ini sebagai bagian dari perjanjian yang aku buat, sebuah tanggung jawab yang harus aku penuhi untuk menyelamatkan keluargaku. Namun setiap kali aku merasakan gerakan kecilnya, seperti sentuhan lembut dari dalam, sesuatu dalam hatiku mulai berubah. Malam-malam yang dulu penuh dengan rasa duka dan keputusasaan, perlahan-lahan berganti dengan harapan-harapan kecil. Ketika aku duduk sendiri di kamar, aku sering berbicara dengan bayi di dalam perutku. Aku menceritakan kisah tentang desa kecilku, tentang ayahnya, dan tentang mimpi-mimpi yang kupunya untuknya. Aku membayangkan bagaimana dia akan tersenyum, bagaimana dia akan memanggilku ibu, dan bagaimana aku ingin memberinya kehidupan yang lebih baik daripada apa yang pernah kualami. Hari demi hari, ikatan emosional itu semakin kuat.
Aku tidak lagi melihat bayi ini sebagai hasil dari kesepakatan yang menyakitkan, melainkan sebagai bagian dari diriku, seorang yang membawa harapan baru ke dalam hidupku yang kelam. Dia adalah darah dagingku dan kehidupanku. Bayangan untuk menyerahkannya begitu saja kepada orang lain, bahkan kepada Pak Arman dan Bu Rizka, mulai terasa seperti mimpi buruk yang menghantui pikiranku. Namun aku tahu, niat ini tidak akan diterima dengan mudah. Setelah merenung dan memberanikan diri selama berhari-hari, aku memutuskan untuk berbicara dengan Pak Arman dan Bu Rizka. Aku tahu bahwa ini adalah resiko besar, tetapi aku tidak bisa lagi mengabaikan suara hatiku. Pada suatu malam yang tenang, setelah makan malam selesai, aku memberanikan diri untuk menghadap mereka di ruang tamu. Bu Rizka sedang duduk di sofa dengan pandangan lelah seperti biasa. Pak Arman berada di kursi sebelahnya, sibuk dengan ponselnya. Aku berdiri di hadapan mereka, jantungku berdegup kencang. Pak Arman, Bu Rizka, suaraku terdengar bergetar. Saya ingin berbicara sesuatu yang penting. Keduanya menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatapku dengan penuh perhatian. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya sudah memikirkan ini dengan sangat matang. Bayi ini yang ada di kandungan saya adalah darah daging saya. Dia adalah bagian dari hidup saya. Saya tahu kita punya perjanjian, tapi saya tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Saya ingin membesarkan anak ini sendiri. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Wajah Bu Rizka langsung berubah. Tatapan letihnya mendadak dipenuhi dengan emosi, kemarahan, kekecewaan, dan sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Pak Arman yang biasanya tenang berdiri dari kursinya dengan ekspresi yang tidak kalah terkejut. "Apa maksudmu, Devi?" tanyanya dengan nada tegas. "Kita sudah sepakat, bayi ini adalah harapan kami. Kamu tidak bisa mengubah keputusanmu begitu saja." "Saya tahu, Pak," jawabku dengan hati-hati. "Tapi sejak saya merasakan dia bergerak di dalam perut saya merasa dia adalah bagian dari saya. Saya ingin menjadi ibunya, membesarkannya dengan cinta dan memberikan yang terbaik untuknya." Bu Rizka tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Air matanya mengalir deras, tetapi kemarahannya terlihat jelas. "Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan, Devi. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan ini. Bayi itu adalah milik kami. Kamu hanya meminjamkan tubuhmu untuk kami." Kata-katanya menusuk hatiku, tapi aku tetap berdiri tegak. "Bu, saya tahu ini sulit untuk diterima, tapi bayi ini adalah bagian dari tubuh saya, dari jiwa saya. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini." "Devi," suaranya meninggi, "kamu tidak bisa menarik diri dari perjanjian ini. Kami sudah memberikanmu uang. Kami sudah menaruh harapan kami pada bayi ini. Kamu tidak bisa begitu saja mengkhianati kami." Tanganku gemetar, tapi aku berusaha tetap tenang. "Saya tidak bermaksud mengkhianati siapapun. Tapi saya adalah seorang ibu sekarang, Pak. Dan seorang ibu tidak bisa begitu saja menyerahkan anaknya, bahkan jika itu adalah bagian dari kesepakatan." Bu Rizka memegang lengan Pak Arman. Air matanya terus mengalir. "Arman, ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa kehilangan bayi ini. Dia adalah satu-satunya harapan kita." Melihat Bu Rizka menangis membuat hatiku terasa berat. Tapi aku tahu apa yang kurasakan lebih kuat dari rasa bersalah yang menggerogotiku. Aku hanya bisa melindungi anakku. Meskipun itu berarti menghadapi kemarahan dan penolakan mereka. Percakapan malam itu tidak berakhir baik. Pak Arman dan Bu Rizka menolak mendengar alasanku lebih lanjut. Mereka menganggapku pengkhianat, seseorang yang serakah dan tidak tahu diri. Aku kembali ke kamarku dengan perasaan hancur. Tetapi dalam hatiku aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Aku telah memperjuangkan anakku, meskipun itu berarti kehilangan kepercayaan dan hubungan baik dengan orang-orang yang dulu memberiku pekerjaan dan harapan. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang memeluk perutku yang semakin besar. Aku bicara kepada bayi di dalam kandunganku dengan suara pelan dan penuh cinta.
Kita akan melalui ini bersama, nak. Ibu akan melindungimu apapun yang terjadi. Kamu adalah cahaya dalam kegelapan hidupku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Namun aku tahu, perjalananku masih panjang. Konflik ini hanyalah permulaan dari perjuangan yang lebih besar untuk mempertahankan hakku sebagai ibu. Melawan kekuatan dan pengaruh Pak Arman dan Bu Rizka, serta menghadapi dunia yang mungkin akan semakin memojokkanku. Kehidupan rumah megah Pak Arman dan Bu Rizka berubah menjadi mimpi buruk setelah malam itu. Keputusan dan keberanianku untuk mempertahankan bayi dalam kandunganku ternyata membawa konsekuensi yang tidak pernah kubayangkan. Kekecewaan dan kemarahan mereka berubah menjadi tindakan yang kejam. Mereka tidak hanya memarahiku, tetapi mulai membatasi kebebasanku. Semua bermula ketika suatu pagi aku bangun dan menemukan pintu kamarku terkunci dari luar. Aku berusaha membukanya tapi sia-sia. Rasa panik langsung menjalar di tubuhku. Aku memukul pintu, memanggil siapapun yang ada di luar tapi tidak ada jawaban. Suara langkah kaki akhirnya terdengar mendekat dan pintu terbuka hanya untuk memperlihatkan wajah dingin Pak Arman. Kamu tidak boleh keluar dari kamar ini tanpa izin. Kamu tidak bisa mengambil resiko kamu melarikan diri, katanya dengan nada datar tapi tegas. Aku membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Pak, saya ini bukan tahanan, saya punya hak untuk keluar, untuk hidup bebas. Pak Arman tidak menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. Kamu sudah membuat keputusan sepihak, Devi. Kamu melanggar perjanjian kita, jadi ini adalah akibatnya. Kami tidak akan membiarkanmu membawa pergi bayi itu. Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Aku mencoba memohon, mencoba menjelaskan, tapi sia-sia. Pak Arman hanyalah menutup pintu dan menguncinya kembali, meninggalkanku di sana dengan perasaan terkurung, terisolasi, dan dikhianati. Hari-hari berikutnya menjadi penyiksaan. Aku tidak lagi diizinkan keluar dari kamar, kecuali untuk ke kamar mandi. Dan bahkan, itu pun selalu diawasi oleh pembantu lain. Makanan diantarkan ke kamarku, dan setiap percakapan yang coba ku mulai diabaikan. Rasanya seperti aku bukan lagi seorang manusia, melainkan tawanan di rumah besar yang pernah aku anggap sebagai tempat kerja. Aku mencoba melarikan diri beberapa kali, tapi selalu gagal. Setiap pintu di rumah itu kini terkunci rapat, dan setiap gerak-geriku diawasi oleh para pembantu yang sudah diberitahu perintah oleh Pak Arman. Bahkan, jendela kamarku pun diberi teralis besi, membuatku tidak punya jalan keluar. Ketika aku mencoba melarikan diri untuk pertama kalinya, aku memanfaatkan momen ketika salah satu pembantu lupa mengunci pintu kamar. Aku berlari keluar, mencoba mencari jalan ke pintu utama. Tetapi langkahku terhenti ketika Pak Arman muncul di belakangku. Ekspresi marahnya membuatku ciut, dan dia menarik lenganku dengan kasar, menyeretku kembali ke kamar. Jangan pernah coba-coba melarikan diri lagi, Devi. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi, katanya dengan nada mengancam. Aku menangis sepanjang malam setelah kejadian itu. Tubuhku lelah, hatiku hancur. Setiap kali aku memikirkan bayi dalam kandunganku, rasa bersalah dan ketakutan semakin menghantuiku. Aku merasa telah gagal melindunginya, bahkan sebelum dia lahir. Namun meskipun keadaanku terpuruk, aku tidak menyerah. Di dalam kamar itu aku mulai merancang rencana baru untuk melarikan diri. Aku tahu bahwa aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Bayiku membutuhkan kebebasan, tempat di mana dia bisa tumbuh dengan cinta, bukan di bawah bayang-bayang pengkhianatan dan kontrol yang kejam. Aku menyimpan semua kekuatanku, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Setiap gerakan, setiap celah kecil dalam pengawasan mereka, ku catat dalam pikiranku. Aku tahu bahwa jika aku ingin berhasil, aku harus sabar dan cermat. Namun semakin lama aku berada di bawah kontrol mereka,
semakin aku menyadari bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bu Rizka, meskipun penuh dengan kesedihan dan amarah, tampak lebih putus asa dari sebelumnya. Dia bahkan datang ke kamarku beberapa kali, memohon agar aku berubah pikiran. Tetapi di balik kata-katanya yang penuh harapan, aku bisa melihat niatnya yang tegas untuk tetap memiliki bayi ini. "Devi, kamu tidak tahu betapa pentingnya bayi ini untuk kami," katanya suatu hari. Suaranya gemetar. "Kami hanya ingin kebahagiaan. Kamu tidak bisa merampas itu dari kami." Aku hanya diam, menatapnya dengan mata penuh air mata. Aku tahu dia juga menderita, tetapi aku tidak bisa menyerahkan anakku. Dia adalah satu-satunya alasan bertahan hidup sejauh ini, dan aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Malam-malamku dipenuhi doa dan air mata. Aku memohon kepada Tuhan untuk memberiku jalan keluar, untuk melindungi anakku, dan untuk memberiku kekuatan. Di tengah keterpurukan ini, aku sadar bahwa aku sedang berada dalam perang yang tidak mudah. Aku melawan bukan hanya orang-orang yang berkuasa, tetapi juga dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Meski terkunci, semangatku tidak padam. Aku tahu bahwa pada suatu saat kesempatanku untuk bebas akan datang. Waktunya tiba lebih cepat dari yang kukira. Malam itu, rasa sakit melilit perutku dengan intensitas yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku berbaring di tempat tidur, tubuhku gemetar, keringat mengalir deras di wajahku. Aku tahu saatnya melahirkan sudah dekat, tetapi tidak ada kebahagiaan di hatiku, hanya ketakutan dan kepasrahan yang menyelimuti. Pak Arman dan Bu Rizka yang langsung mengetahui kondisiku, memanggil ambulan dan membawa aku ke rumah sakit. Perjalanan ke sana terasa seperti mimpi buruk. Tubuhku lemah, pikiranku kacau, dan di antara rasa sakit yang tak tertahankan, aku terus memikirkan nasib bayiku. Setibanya di rumah sakit, aku dikelilingi oleh dokter dan perawat. Aku bisa mendengar mereka berbicara, tapi suara mereka jauh. Seolah aku berada di dunia lain. Pak Arman berbicara dengan dokter di lorong rumah sakit, sementara Bu Rizka berdiri tak jauh, memeluk tasnya erat-erat dengan wajah tegang. Tidak ada seorang pun yang mendekatiku atau mencoba menenangkan hatiku. Aku merasa sendirian meskipun aku dikelilingi oleh begitu banyak orang. Rasa sakit itu semakin tak tertahankan, hingga akhirnya aku kehilangan kesadaran. Aku tak ingat apapun yang terjadi setelah itu, hanya gelap yang menyelimuti pikiranku. Ketika sadar, cahaya putih dari lampu di langit-langit menyilaukan mata. Rasanya tubuhku lemah seperti tidak memiliki tenaga untuk bergerak. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi ingatan itu terasa kabur. Perlahan aku menyadari bahwa aku sudah melahirkan. Tanganku secara refleks meraba perutku yang kini terasa kosong. Jantungku berdetak kencang. Di mana bayiku? Di mana suara tangisnya? Aku mencoba bangkit dari ranjang, tetapi tubuhku terlalu lemah untuk melawan gravitasi. Saat itulah pintu kamar terbuka, dan seorang perawat masuk membawa segelas air. "Perawat," suaraku hampir tidak terdengar. Tetapi aku berhasil mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Di mana bayi saya?" Perawat itu tampak ragu untuk menjawab. "Bayi Anda baik-baik saja, Pak Arman dan Bu Rizka sudah membawanya." Dunia serasa runtuh di hadapanku. Mereka membawanya. Ulangku dengan suara gemetar tanpa persetujuan saya. Perawat itu menunduk, tampak tidak ingin terlibat lebih jauh. Saya hanya mengikuti instruksi, maaf. Air mataku mulai mengalir tanpa henti. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Bayiku, anak yang telah kubawa selama 9 bulan di dalam rahimku, anak yang sudah kucintai dengan sepenuh hati, telah diambil dariku tanpa izin. Beberapa jam kemudian, seorang pembantu dari rumah Pak Arman datang ke rumah sakit. Ia tidak membawa kabar apapun selain amplop tebal yang diletakkan di meja samping ranjangku. Tanpa kata ia pergi, meninggalkanku dalam keheningan yang menyiksa. Dengan tangan gemetar, aku mengambil amplop itu dan membuka isinya.
Di dalamnya terdapat uang tunai sebesar 30 juta rupiah, jumlah yang pernah dijanjikan oleh Pak Arman dan Bu Rizka di awal kesepakatan kami. Namun melihat uang itu sekarang tidak memberikan kebahagiaan apapun. Justru sebaliknya, uang itu terasa seperti ejekan terhadap rasa kehilangan dan kehancuran yang kurasakan. Aku memeluk amplop itu dengan air mata yang terus mengalir. Apa artinya semua ini? Gumamku, suaraku pecah oleh tangis. Apakah uang ini cukup untuk menggantikan anakku, untuk menggantikan rasa sakit dan pengorbananku? Tidak ada yang menjawab pertanyaanku, hanya keheningan yang menemani isak tangisku. Hari-hari setelah melahirkan menjadi kabur bagiku. Aku keluar dari rumah sakit dengan hati yang hampa. Tidak ada lagi rumah untuk kembali, tidak ada lagi bayi untuk kupeluk. Aku merasa kehilangan segalanya, orang tuaku, kebebasanku, dan sekarang anakku. Namun di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diriku, rasa dendam. Aku tahu aku harus bangkit, kehidupan telah memperlakukanku dengan kejam, tapi aku tidak ingin menyerah. Aku ingin menemukan bayiku, membawanya kembali, dan memberikan kehidupan yang seharusnya dia miliki bersamaku. Amplop itu masih kusimpan, tetapi aku bersumpah uang itu tidak akan pernah menjadi akhir dari kisahku. Ini baru permulaan. Aku akan melawan meskipun dunia tampaknya tidak berpihak kepadaku. Aku adalah seorang ibu dan seorang ibu tidak akan pernah berhenti memperjuangkan anaknya. Hati yang terluka dan jiwa yang terbakar oleh kerinduan membuatku nekat kembali ke rumah Pak Arman. Aku tahu bahwa keputusanku ini seperti melemparkan diriku ke dalam jurang. Tetapi rasa cinta seorang ibu pada anaknya lebih besar daripada ketakutan dan penghinaan atau penolakan. Bayiku ada di sana, di rumah megah yang pernah menjadi tempat kerjaku. Aku tidak peduli apapun resikonya, aku hanya ingin memeluknya, mendengar tangisnya, dan membawanya pergi dari orang-orang yang telah menghancurkan hidupku. Aku berdiri di depan gerbang besar rumah mereka dengan napas yang tersengal-sengal. Tubuhku masih lemah pasca melahirkan, tetapi tekadku terlalu kuat untuk dihentikan. Dengan tangan gemetar, aku menekan bel intercom. Tidak lama kemudian, suara dingin satpam menyahut dari balik perangkat itu. "Siapa?" tanyanya singkat. "Ini aku, Devi. Aku ingin bertemu dengan Pak Arman dan Bu Rizka, hanya ingin anakku." Tidak ada respon untuk beberapa saat. Hanya keheningan yang membuat hatiku semakin gelisah. Kemudian suara itu kembali terdengar, kali ini lebih tegas. "Maaf Devi, kamu tidak diizinkan masuk, silakan pergi sebelum kami memanggil keamanan." Tanganku mengepal di sisi tubuhku, aku menekan tombol itu lagi berulang-ulang hingga suara bel menggema di dalam rumah. "Aku tidak akan pergi sampai aku bertemu dengan mereka," teriakku. Suaraku serak oleh emosi yang meluap. Pintu gerbang terbuka perlahan tapi bukan untuk menyambutku. Dua orang satpam besar melangkah keluar. Wajah mereka kaku tanpa belas kasihan. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata dengan nada dingin, "Nona, tolong jangan membuat masalah. Ini peringatan terakhir dari kami." Namun aku tidak peduli. Dengan air mata yang mengalir di wajahku, "Aku mohon tolong izinkan aku masuk. Aku hanya ingin melihat anakku. Hanya sebentar. Aku tidak akan mengambil apapun. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja." Satpam itu tidak menjawab. Sebagai gantinya dia mencengkram lenganku dan mencoba menyeretku menjauh dari gerbang. Aku melawan, tubuhku berontak meski lemah. "Lepaskan aku hanya ingin anakku, jangan lakukan ini." Di tengah keributan itu, pintu depan rumah terbuka. Dan sosok Pak Arman muncul. Dia berjalan mendekat dengan langkah cepat, wajahnya penuh amarah. "Apalagi yang kamu lakukan di sini, Devi? Bukankah sudah jelas anak itu sekarang milik kami?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadaku. "Milik kalian? Dia anakku, darah dagingku. Kalian tidak punya hak untuk mengambilnya dariku." Pak Arman mendengus, tatapannya penuh penghinaan. "Kami sudah membayar mahal untuk bayi ini. Jangan bertingkah seolah-olah kamu punya hak untuk menuntutnya kembali. Anak itu adalah bagian dari keluarga kami sekarang." Aku tidak bisa lagi menahan emosiku. Dengan gerakan cepat, aku merogoh tas yang kubawa dan mengeluarkan amplop berisi uang 30 juta rupiah. Aku melemparkan amplop itu ke arah Pak Arman,
membuat lembaran uang berserakan di tanah. "Ambil kembali uangmu, aku tidak peduli dengan ini. Aku tidak pernah setuju menjual anakku. Aku hanya ingin dia kembali." Namun reaksinya tidak seperti yang aku harapkan. Pak Arman tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau empati. Sebaliknya, dia hanya tertawa kecil, tawanya penuh sinisme. "Kamu pikir uang itu berarti sesuatu bagi kami? Kamu sudah membuat keputusan, Devi. Tidak ada yang bisa diubah sekarang. Pergi dari sini sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran." Aku terjatuh di tanah, menangis tanpa suara. Aku melihat amplop dan uang itu berserakan di sekitarku, seperti simbol dari kehancuran hidupku. Satpam mendekat lagi, kali ini dengan lebih banyak paksaan. Mereka menarikku menjauh dari gerbang dan mendorongku keluar ke jalan. Aku mencoba meraih pagar, memukul-mukul gerbang yang telah tertutup rapat, tetapi tidak ada gunanya. Dari balik pagar, Pak Arman berdiri dengan tatapan dingin, lalu berbalik masuk ke rumah, meninggalkan aku sendirian di bawah terik matahari. Aku terduduk di pinggir jalan, tubuhku lemas, pikiranku kosong. Air mataku sudah kering, tetapi rasa sakit di hatiku tidak pernah berkurang. Aku telah kehilangan segalanya, bukan hanya anakku, tapi juga harga diriku, harapanku, dan kebahagiaanku. Dunia terasa begitu gelap, begitu kejam. Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah pikiran mulai muncul di benakku. Jika mereka tidak mau menyerah, maka aku juga tidak akan menyerah. Aku mungkin kalah hari ini, tapi aku tidak akan berhenti berjuang. Bagaimanapun caranya, aku akan menemukan cara untuk membawa anakku kembali, meskipun harus melewati seluruh dunia. Aku berdiri dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, membelakangi rumah megah yang kini menjadi penjara bagi bayiku. 2 bulan berlalu, seperti mimpi buruk tanpa akhir. Aku, Devi Raniarti yang pernah bermimpi untuk mengubah nasib keluarga di desa kecilku, kini terlunta-lunta di jalanan kota yang dingin dan kejam. Tidak ada lagi tempat untukku. Rumah Pak Arman yang dulu menjadi tempatku berteduh kini telah berubah menjadi bayangan suram dari masa laluku. Hari-hariku penuh dengan perjuangan yang melelahkan. Aku tidur di bawah jembatan atau di depan toko-toko yang tutup. Tubuhku lemah tapi pikiranku lebih hancur. Aku makan dari sisa makanan yang kudapatkan di tempat sampah atau belas kasihan dari orang asing. Kadang-kadang aku mendapat sedikit uang dari menjadi buruh harian di pasar, membersihkan warung, atau mengangkat barang. Namun itu tidak cukup untuk memberiku kenyamanan atau keamanan. Setiap malam, aku terbaring di sudut gelap kota, mencoba melawan dingin yang menusuk tulang. Aku memeluk lututku, meremas sisa-sisa kain lusuh yang kugunakan sebagai selimut, sambil memikirkan anakku. Di mana dia sekarang? Apakah dia sehat? Apakah dia diperlakukan dengan baik? Pikiran-pikiran itu terus menghantui, membuatku menangis dalam keheningan malam. Namun di balik rasa sakit dan penderitaan ini, ada sesuatu yang tetap bertahan, tekadku. Aku mungkin telah kehilangan segalanya, tapi aku tidak akan kehilangan harapan. Aku adalah ibunya, dan aku tidak akan pernah berhenti berjuang untuk mendapatkan anakku kembali. Suatu hari, di tengah teriknya matahari siang, aku duduk di depan sebuah taman kota. Tubuhku lelah, wajahku penuh debu, dan pakaian yang kupakai sudah hampir tidak layak disebut pakaian. Orang-orang yang lewat menatapku dengan rasa kasihan atau jijik. Tapi aku tak peduli. Aku hanya menatap kosong ke depan, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk terus bertahan. Di tengah lamunanku, seorang perempuan parubaya menghampiriku. Rambutnya beruban, wajahnya terlihat keras namun tidak sepenuhnya tanpa belas kasihan. Dia membawa keranjang berisi makanan. Dan tanpa banyak bicara, dia menyerahkan sebungkus nasi kepadaku. "Ambillah," katanya singkat. Aku mengangkat wajah, terkejut dengan kebaikan yang langka itu. "Terima kasih." Dia duduk di sebelahku memperhatikanku saat aku mulai makan dengan rakus. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Apa yang membawamu ke jalanan, nak? Kamu masih muda. Seharusnya kamu punya tempat yang lebih dari ini." Aku ragu untuk menjawab, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa aman untuk bicara. Aku menceritakan segalanya tentang pekerjaanku di rumah Pak Arman,
tentang pernikahan siri, tentang anakku yang diambil dariku dan bagaimana aku berakhir di jalanan. Perempuan itu mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Ketika aku selesai, dia menghela napas panjang. Kamu telah melalui banyak hal, Nak. Tapi kamu masih di sini, masih bertahan. Itu menunjukkan bahwa kamu kuat, meskipun dunia berusaha menghancurkanmu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti dorongan kecil yang aku butuhkan untuk tetap berdiri. Hari-hari berikutnya perempuan itu yang ku ketahui bernama Bu Marni mulai membantuku. Dia memberiku pekerjaan kecil di warung makannya, membersihkan meja, dan mencuci piring. Tidak banyak, tetapi cukup untuk memberiku makanan dan sedikit uang untuk bertahan hidup. Namun pikiranku tetap tidak bisa lepas dari anakku. Setiap malam, aku memikirkan rencana bagaimana caranya aku bisa mendapatkan dia kembali. Aku tahu aku tidak punya uang, kekuasaan, atau dukungan. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti mencoba. Di sela-sela kesibukanku di warung Bu Marni, aku mulai mengumpulkan informasi tentang Pak Arman dan Bu Rizka. Aku mendengar dari pelanggan bahwa mereka semakin sering menghadiri acara-acara sosial, membawa bayi kecil mereka yang dianggap sebagai simbol kesempurnaan keluarga mereka. Gosip itu membuat hatiku semakin pedih. Anak itu adalah milikku, darah dagingku, dan aku tidak bisa menerimanya diperlakukan seperti trofi oleh orang-orang yang telah menghancurkan hidupku. Aku mulai merencanakan sesuatu, meskipun aku tahu resikonya sangat besar. Kehidupanku di jalanan telah mengajarkanku satu hal, bahwa aku tak boleh menyerah, bahkan ketika segalanya terasa mustahil. Aku akan menemukan cara untuk membawa anakku kembali. Ini bukan hanya tentang hakku sebagai seorang ibu, tetapi juga tentang cinta yang tidak akan pernah pudar, tidak peduli seberapa keras dunia mencoba memisahkan kami. Dunia mungkin telah menjatuhkanku, tetapi aku bersumpah aku akan bangkit. Aku akan memperjuangkan anakku dengan segala daya dan upaya yang kumiliki, meskipun itu berarti aku harus melawan segala halangan yang menghadang. Hari-hari terasa semakin berat. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan kosong yang tak bisa kutepis. Kehidupan di jalanan mengikis habis segala yang ada dalam diriku. Harapan, impian, bahkan kepercayaan diri. Namun setiap malam aku terus memeluk bayang-bayang anakku, bertekad bahwa aku akan mendapatkannya kembali. Suatu sore yang suram, ketika sedang duduk di trotoar di depan warung Bu Marni, aku melihat seseorang yang tampak familiar. Dia di antara kerumunan orang yang sibuk berlalu lalang. Mataku tertumbuk pada sosok pria yang berjalan dengan langkah percaya diri, mengenakan jas rapi, dan wajah yang tampak begitu dikenali. Dion. Teman masa kecilku dari kampung. Kami pernah bermain bersama di ladang, bercanda di tepi sungai, dan saling berbagi mimpi tentang masa depan. Namun sejak aku pergi ke kota besar untuk mencari nafkah, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Aku pikir, seperti kebanyakan orang di desa, dia tinggal di kampung menjalani kehidupan biasa. Ternyata takdir membawanya ke sini, ke kota yang sama, namun dalam keadaan yang jauh berbeda. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, keheranan, kebingungan, dan bahkan rasa malu. Apa yang akan dipikirkan dia tentangku sekarang? Seorang perempuan muda yang terlunta-lunta di jalanan. Bukannya menjadi sosok yang dia kenal dulu. Dion berhenti di depanku, menatapku dengan tatapan tajam yang penuh tanda tanya. Sejenak aku merasa cemas. Namun begitu dia mengenaliku, matanya langsung melembut. "Devi?" tanyanya, nada suaranya dipenuhi keheranan. "Devi Raniarti, itu kamu?" Aku hanya bisa mengangguk pelan, tidak mampu berkata-kata. "Apa yang terjadi padamu?" Dia menunduk melihat pakaian compang-camping yang kupakai, dan wajahku yang sudah tidak seperti dulu. Ada kekhawatiran di matanya,
Namun, aku bisa merasakan betapa dia terkejut melihatku dalam keadaan seperti ini. Aku mengangkat bahu, tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Hidup tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Jawabku lirih mencoba menahan air mata. Dion duduk di sampingku. Aku tidak menyangka kamu akan berakhir di sini. Dulu kamu selalu ceria, penuh semangat. Aku tidak bisa menahan diri dan tanpa sadar air mataku mulai mengalir. Aku sudah kehilangan segalanya, Dion. Aku bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Dion terdiam sejenak lalu berbicara dengan nada lembut namun penuh ketegasan. Dev, kamu tidak sendirian. Aku di sini. Aku ingin membantu. Aku mengangkat wajah, menatapnya penuh harapan. Tapi bagaimana kamu bisa membantu? Aku sudah terlalu jauh jatuh, Dion. Dia menggenggam tanganku, memberikan sedikit kekuatan pada diriku yang rapuh. Aku punya restoran di sini. Aku bisa memberimu pekerjaan. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang kesempatan untuk memulai hidup baru. Kamu tidak harus terus menjadi hidup seperti ini. Aku tahu kamu lebih dari ini. Aku terdiam. Tawaran itu begitu mendalam. Seakan sinar harapan baru muncul di ujung terowongan gelap yang telah lama ku jalani. Aku berpikir sejenak meresapi kata-kata Dion. Mungkin ini adalah kesempatan yang aku cari. Kesempatan untuk memulai dari awal, untuk meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan mencoba membangunkan sesuatu yang lebih baik. Apa kamu serius? Dion tersenyum, matanya penuh keyakinan. Serius? Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu bisa lebih dari apa yang terjadi sekarang. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan sedikit ringan. Mungkin ini adalah jawaban yang selama ini ku cari. Aku bisa bekerja di restoran Dion, mulai lagi dari awal, dan perlahan-lahan membangun kembali hidupku. Aku mau mencoba, jawabku akhirnya meskipun masih ada ketakutan dan keraguan dalam hatiku. Tapi apalagi yang harus ku hilangkan? Kehidupan yang kutinggalkan di jalanan begitu kejam. Dan aku tak bisa terus hidup dengan bayangan anakku yang selalu menghantui. Mungkin ini saatnya untuk sedikit memberi kesempatan pada diriku sendiri. Dion mengangguk, tersenyum. Kamu tidak akan menyesal, Devi. Aku akan pastikan kamu diberi kesempatan yang layak. Dia membantuku bangkit dari tempat duduk dan kami berjalan bersama ke restoran miliknya. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan Dion di sisiku, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah mendapatkan kembali anakku. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan berhenti berjuang. Hari-hari di restoran Dion mulai memberi warna baru dalam hidupku. Aku belajar banyak hal, dari cara mengelola dapur, melayani pelanggan, hingga bertahan hidup dengan harga diri yang sedikit demi sedikit mulai pulih. Dion sangat perhatian. Dia tidak hanya memberiku pekerjaan, tapi juga memberikan dorongan moral yang tak terhingga. Setiap kali aku merasa lelah atau hampir menyerah, dia selalu ada untuk mengingatkanku akan tujuan besar yang harus kucapai. Namun meskipun kehidupan mulai terasa lebih ringan, ada satu perasaan yang terus mengganjal dalam diriku. Hubungan kami semakin dekat, tetapi semakin dekat pula hatiku dengan Dion. Aku merasa terjebak antara rasa terima kasih dan perasaan yang lebih dari itu. Aku tahu aku harus menjaga jarak, takut rasa sakit masa lalu mengulang dirinya. Aku tidak layak untuk bahagia, tidak layak untuk mencintai, tidak layak untuk mencintai orang yang baik seperti Dion. Suatu malam, setelah restoran tutup dan hanya ada kami berdua di dapur, Dion mengajakku untuk duduk di bangku kayu yang ada di belakang restoran. Lampu-lampu kecil di sekitar kami menyinari malam, menciptakan suasana yang hangat. Tetapi hatiku terasa dingin. Devi,
kata Dion dengan nada serius. Kita sudah lama dekat dan aku rasa kamu tahu apa yang aku rasakan. Aku menatapnya dengan gugup, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menghindari pembicaraan ini. Tapi tatapan matanya lembut membuatku merasa tak bisa bersembunyi lagi. Apa maksudmu? Tanyaku meski sudah tahu jawabannya. Dion mengambil napas dalam-dalam lalu berkata dengan suara yang penuh kejujuran. Aku mencintaimu. Sudah lama aku merasa ini. Aku tidak bisa terus menunggu tanpa mengatakan sesuatu padamu. Aku terdiam. Kalimat itu seperti petir yang menyambar dalam hatiku. Cinta itu adalah sesuatu yang sudah lama aku lupakan. Sesuatu yang terasa sangat jauh dari jangkauan. Aku merasa kaget, bingung, bahkan takut. Aku tidak bisa, jawabku dengan suara serak. Aku tidak bisa memberi apa-apa, masa laluku terlalu kelam, Dion. Kamu tidak tahu apa yang telah terjadi padaku. Aku tidak bisa, aku tidak pantas. Dion mendekat dan aku bisa merasakan kesungguhan dalam tatapannya. Devi, masa lalumu tidak mendefinisikan siapa kamu sekarang. Aku tahu kamu seorang wanita yang kuat, yang berani menghadapi segala hal. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Yang penting bagiku adalah kamu di sini dan sekarang. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku merasa sangat cemas, sangat tidak layak menerima perasaan seperti ini. Kamu tidak tahu seberapa buruknya aku, kataku dengan suara bergetar. Aku sudah banyak menghancurkan diriku sendiri. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak bisa membawa perasaan itu ke dalam hidupmu. Dion memegang tanganku, menatap mataku dengan penuh empati. Devi, aku tidak melihatmu sebagai seseorang yang telah kehilangan segalanya. Aku melihatmu sebagai seorang wanita yang berjuang, yang berani membiarkanmu, yang berani untuk bangkit lagi. Aku ingin berada di sisimu, melewati semuanya bersama-sama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi dunia sendirian. Aku merasa cemas dan perasaan itu hampir membuatku mundur. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Aku takut, aku berkata pelan. Aku takut aku lebih banyak sakit lagi. Aku tidak ingin menyakiti kamu. Dion menghela napas panjang namun wajahnya tetap keteguhan. Aku tidak akan pergi, Devi. Aku ingin kamu tahu, tidak ada yang akan menghentikan aku untuk mencintaimu. Kamu layak untuk dicintai, meskipun kamu merasa hancur. Kamu layak untuk merasakan kebahagiaan, bahkan jika itu hanya dimulai dengan langkah kecil. Aku menatapnya dan ketakutan bercampur aduk dalam diriku. Aku ingin percaya padanya, aku ingin merasakan kehangatan cinta itu. Tapi bayang-bayang masa lalu yang suram masih mengejar langkahku. Aku takut bahwa jika aku menerima cinta Dion, aku akan kehilangan sesuatu yang lebih besar. Sebuah rasa aman yang telah aku bangun dengan begitu keras. Sebuah kebebasan yang aku rasa telah lama hilang. Namun, dalam hati kecilku, aku tahu Dion tidak hanya menawarkan cinta, tetapi juga sebuah janji untuk berjalan bersamaku melalui kegelapan dan terang. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan mulai membuka diri. Dion, aku mulai berbicara dengan suara pelan. Ini bukan tentang kamu, ini tentang aku yang merasa terlalu rusak untuk bisa dicintai. Aku takut akan mengulang kesalahan yang sama, takut akan cinta yang bisa menghancurkan. Dion mendekat lagi, dan kali ini ia merangkulku dengan lembut. Devi, tidak ada yang rusak dalam dirimu. Cinta itu bukan tentang sempurna. Itu tentang menerima satu sama lain, bahkan dengan segala kekurangan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu. Dan aku akan mendampingimu apapun yang terjadi. Aku membiarkan diriku menangis tanpa rasa malu. Karena dipelukan Dion untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lebih utuh. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa belajar untuk mencintai lagi. Tapi untuk saat ini, yang lebih penting adalah aku memiliki seseorang yang mempercayai aku. Dan mungkin itu adalah awal dari sesuatu yang lebih indah daripada yang pernah kuharapkan.
aku mulai merasa untuk pertama kalinya bahwa mungkin aku bisa belajar untuk menerima diriku sendiri. Kehidupan baru yang kubangun bersama Dion mulai mengubah segalanya. Pekerjaanku di restoran semakin lancar dan hubungan kami semakin erat. Namun meskipun aku mulai merasa lebih stabil, bayang-bayang masa laluku, terutama tentang anakku, tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku melihat ibu dan anak yang sedang berjalan di jalanan atau bermain di taman, hatiku ini terasa hancur. Aku tahu, anak itu, darah dagingku, hidup dalam dunia yang berbeda, dunia yang tak ada tempat untukku di dalamnya. Namun, segalanya mulai berubah pada suatu hari ketika Dion memanggilku ke kantornya. Aku terkejut karena dia tidak pernah membicarakan pekerjaannya di hadapanku secara langsung. Aku tahu dia adalah pengusaha sukses, tapi tidak tahu bahwa dia juga seorang pengacara. Saat aku duduk di kursi di hadapan mejanya, Dion membuka laci dan mengeluarkan beberapa berkas yang sudah disusun rapi. Wajahnya serius, jauh berbeda dari biasanya. "Devi," katanya dengan penuh ketegasan, "aku tidak akan membiarkan Pak Arman dan Bu Rizka terus mempermainkanmu. Aku akan membantumu mendapatkan kembali anakmu." Aku terdiam. "Apa maksudmu?" tanyaku, suara hampir tak terdengar. Dion menatapku dengan penuh keyakinan. "Masa pernikahan siri kalian itu tidak sah secara hukum, Devi. Aku telah memeriksa semuanya. Apa yang mereka lakukan padamu adalah pelanggaran hak asasi. Mereka telah mengambil anakmu tanpa izinmu, dan mereka tidak dapat melakukannya begitu saja. Kita bisa menantang perjanjian itu dan memperebutkan hak asuh anakmu." Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Apa yang dia katakan terdengar seperti angin segar, sesuatu yang sangat aku butuhkan, tetapi juga sangat sulit untuk kuterima. "Tapi itu semua sudah terjadi, Dion. Apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Dion menghela napas panjang dan berkata dengan lembut, "Kita bisa melawan mereka. Kita bisa buktikan bahwa pernikahan itu tidak sah dan bahwa tindakan mereka melawan hukum. Kamu berhak atas anakmu, Devi. Tidak ada yang bisa merebutnya darimu tanpa proses yang benar." Aku merasa seberkas harapan muncul di dalam diriku. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu apa yang harus dimulai. Dion tersenyum lembut, tapi ada ketegasan yang tak terbantahkan di wajahnya. "Kamu hanya perlu percaya padaku, Devi. Aku akan menyusun dokumen hukum yang diperlukan, dan kita akan mulai mempersiapkan kasus ini. Ini tidak akan mudah, tapi aku ada di sampingmu setiap langkah." Aku menundukkan kepala, meresapi kata-kata Dion. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Kesempatan untuk mengambil kembali hakku sebagai ibu. Selama ini, aku merasa tidak berdaya, terjebak dalam kenangan pahit. Tetapi sekarang, aku merasa ada peluang untuk memperbaiki segalanya. "Baik," jawabku dengan suara yang lebih kuat daripada yang aku bayangkan. "Aku akan melakukannya. Aku ingin anakku kembali." Dion mengangguk, ekspresinya penuh keyakinan. "Kita akan melalui ini bersama-sama, Devi. Jangan ragu, kamu tidak sendirian." Hari-hari setelahnya terasa penuh dengan kerja keras dan perencanaan. Dion mulai menyusun berbagai dokumen hukum untuk memulai proses tuntutan. Setiap malam, setelah restoran tutup, dia membawaku ke kantornya untuk memeriksa dokumen dan memberikan penjelasan. Aku belajar banyak tentang hukum, tentang hak asuh anak, dan tentang betapa banyak cara yang bisa kami lakukan untuk melawan ketidakadilan yang terjadi padaku. Namun semakin aku terlibat dalam proses ini, semakin aku merasakan beban yang besar. Tidak hanya soal pertempuran hukum yang akan datang, tetapi juga tentang bagaimana aku akan menghadapinya secara emosional. Aku tahu bahwa meskipun aku berjuang untuk anakku, proses ini akan membawa banyak luka lama kembali. Dan aku harus siap menghadapi kenyataan bahwa mungkin saja aku akan menghadapi rintangan yang lebih berat dari yang kubayangkan. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan membiarkan Pak Arman dan Bu Rizka terus mengendalikan hidupku atau merampas anakku.
Ini adalah aku dan aku akan bertarung untuk itu. Di tengah kesibukan kami, aku merasa semakin dekat dengan Dion. Setiap malam ketika dia membantuku mengerjakan dokumen atau menjelaskan langkah-langkah yang harus kami ambil, aku merasa tidak hanya sebagai klien, tetapi sebagai seseorang yang penting baginya. Entah bagaimana, perasaan itu semakin kuat. Aku ingin lebih dari sekedar teman atau rekan kerja. Namun, aku juga sadar bahwa aku harus menjaga fokusku. Pertarunganku untuk anakku adalah prioritas utamaku. Tapi kadang-kadang dalam sepi malam ketika kami berdiri berdampingan dan memandang tumpukan dokumen yang penuh dengan harapan, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara kami. Sebuah hubungan yang lebih dari sekedar perjuangan bersama. Dion telah menjadi bagian dari hidupku yang tak terpisahkan. Dia bukan hanya pengacara yang membantuku, tetapi juga seseorang yang membuat hatiku merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih damai. Saat itu, aku tahu satu hal. Apapun yang terjadi dalam perjalanan ini, aku tidak akan lagi berjalan sendirian. Dion ada di sini. Dan bersama-sama kami akan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Untuk anakku dan untuk diri kami berdua. Hari yang kami tunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan menyiapkan segala sesuatu, termasuk bukti-bukti yang kuat, untuk menggugat kesepakatan lama yang cacat, Dion dan aku memutuskan untuk menghadap Pak Arman dan Bu Rizka secara langsung. Kami tahu ini bukanlah langkah yang mudah, ini akan menjadi pertemuan yang penuh ketegangan dan mungkin ancaman. Namun kami sudah siap. Aku sudah siap. Dion mengemudi mobil mewahnya dengan tenang meskipun aku bisa merasakan ketegangan yang mendera hatiku. Selama perjalanan, aku terus berusaha menenangkan diriku. Mencoba membuang semua keraguan dan ketakutan yang muncul begitu saja. Aku tahu ini adalah langkah besar, langkah untuk mendapatkan kembali anakku. Untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekedar seorang pembantu yang bisa diperlakukan semena-mena. Setibanya di rumah Pak Arman, aku merasakan ketegangan yang memuncak. Rumah besar dan mewah itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Satpam yang biasa berdiri tegak di pintu masuk rumah, kini tampak terkejut melihat kami datang dengan mobil yang tidak biasa. Bukan mobil sederhana yang biasanya aku gunakan. Aku melihat ke arah Dion, yang tetap tenang meskipun aku bisa merasakan amarah yang membara di dalam dirinya. Kami dipersilakan masuk, dan suasana di dalam rumah langsung berubah. Pak Arman dan Bu Rizka yang sebelumnya tampak begitu tenang dan percaya diri, sekarang terlihat cemas. Mereka tahu ini bukan lagi hanya tentang pernikahan siri yang terjadi di masa lalu. Ini adalah tentang masa depan mereka, tentang hukum, tentang anak yang mereka anggap sudah mereka beli dariku. Dion berbicara terlebih dahulu, dengan nada yang tegas namun tetap terukur. Pak Arman, Bu Rizka, kami datang untuk membicarakan kesepakatan yang kalian anggap sah, tapi yang sebenarnya sangat cacat secara hukum. Pernikahan siri kalian dengan Devi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kalian tidak bisa semena-mena merebut anak dari ibu kandungnya seperti ini. Aku menahan napas, memandang wajah mereka yang berubah menjadi lebih pucat. Pak Arman yang biasanya begitu berkuasa, terlihat kehilangan kendali. Kamu tidak bisa begitu saja mengklaim hakmu, Devi, katanya, suaranya terdengar cemas. Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan anak itu. Kami membayar kamu, dan itu adalah kesepakatan kami. Dion menjawab dengan tegas. Uang yang kalian bayar bukanlah bukti kepemilikan anak ini. Perjanjian ini tidak sah. Dan saya akan membawa kasus ini ke pengadilan. Kami akan menggugat hak asuh anak tersebut. Suasana di ruang tamu rumah besar itu kini terasa semakin tegang. Bu Rizka yang sebelumnya diam kini berdiri dan mulai bicara, meskipun suaranya terdengar gemetar. Kalian tidak mengerti, anak itu milik kami membelinya. Ini bukan masalah hukum, ini masalah hak kami sebagai orang tua yang telah menunggu begitu lama untuk punya anak. Aku merasa ada perasaan marah dan sakit yang kembali menghantamku. Bagaimana mungkin mereka bisa berkata seperti itu?
Mereka berbicara seolah-olah anakku adalah barang dagangan yang bisa dibeli dan dijual. Meskipun aku sudah terbiasa dengan kebohongan dan manipulasi mereka, rasa sakit itu tetap saja menusuk hatiku. Aku bukanlah orang yang akan tinggal diam lagi. Dion menyadari perubahan ekspresi wajahku dan segera menanggapi. Kalian salah, Pak Arman. Ini bukan tentang uang, dan ini bukan tentang pembelian. Ini tentang hak seorang ibu atas anaknya. Devi berhak atas anak yang ada di tangan kalian saat ini, dan kami akan memastikan bahwa hak itu dihormati. Pak Arman mulai panik. Wajahnya merah dan tangannya gemetar ketika dia berusaha mencari alasan untuk mempertahankan posisinya. Kalian tidak bisa begitu saja merusak hidup kami. Kami sudah terlalu lama menunggu, dan kami sudah membayar dengan harga yang pantas. Ini adalah kehidupan kami. Dion tetap tenang. Meskipun aku bisa melihat bahwa dia juga mulai merasa kesal. Tidak, Pak Arman. Kalian yang telah merusak hidup Devi. Kalian yang telah merampas hak asuh anak darinya. Kami hanya datang untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi haknya. Tidak ada uang yang bisa menggantikan itu. Pak Arman berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir gelisah. Dia jelas merasa terpojok dan itu membuatku merasa sedikit lega. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Mereka masih bisa berusaha menghindari hukum. Mereka masih bisa mencoba memanipulasi situasi ini. Aku harus berhati-hati. Bu Rizka yang sedari tadi hanya diam, kini melangkah maju dengan wajah penuh emosi. Kalian pikir ini semua mudah? Kalian pikir hukum akan berpihak pada kalian? Kami tidak akan menyerah begitu saja. Dion menatap Bu Rizka dengan tegas. Kami tidak peduli dengan apa yang kalian pikirkan. Kami hanya peduli dengan hukum dan hak Dewi sebagai ibu yang sah. Jika kalian ingin melawan ini, silakan. Kami siap menghadapinya di pengadilan. Suasana semakin panas, dan aku merasa darahku mendidih. Namun aku tahu ini adalah pertempuran yang harus dimenangkan dengan akal sehat, bukan dengan emosi. Kami sudah berada di titik yang tidak bisa lagi mundur. Pak Arman dan Bu Rizka semakin kesal. Tetapi mereka tahu mereka tidak bisa berbuat banyak. Dion sudah memegang bukti-bukti yang kuat dan kami memiliki hak yang jelas di sisi hukum. Mereka tidak bisa lagi mempermainkan kami. Aku merasa sedikit lega meskipun aku tahu perjalanan ini masih panjang. Saat kami akhirnya meninggalkan rumah itu, Pak Arman dan Bu Rizka masih berdiri di ambang pintu dengan wajah yang penuh ketegangan. Mereka tahu, mereka akan menghadapi kami di pengadilan. Tapi aku juga tahu, ini adalah kemenangan kecil di awal perjalanan panjang yang harus aku tempuh untuk mendapatkan kembali anakku. Dion menoleh kepadaku dengan senyum kecil. Kita sudah mulai, Devi. Ini belum selesai. Tapi kita di jalur yang benar. Aku mengangguk. Meskipun hati ini masih penuh dengan kecemasan. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada secerca harapan. Perjuangan panjang dan melelahkan yang kami hadapi akhirnya berbuah hasil. Setiap hari yang berlalu terasa lebih berat dari sebelumnya, penuh dengan persiapan dan pertempuran hukum. Namun dengan bantuan Dion dan tekadku yang tidak tergoyahkan, kami semakin dekat dengan tujuan kami, mendapatkan kembali anakku. Pada akhirnya, kami berhasil mengumpulkan cukup bukti yang tak terbantahkan. Uang 30 juta yang sempat diberikan oleh Pak Arman sebagai pembayaran, sudah aku kembalikan. Perjanjian yang mereka buat dengan cara yang tidak sah, tanpa dasar hukum yang jelas, semakin terungkap di depan mata. Semua itu menjadi senjata ampuh yang kami gunakan untuk menggugat mereka di pengadilan. Dion begitu tekun dalam mengumpulkan dokumen dan menyusun argumen hukum yang solid. Setiap kali aku merasa lelah atau hampir menyerah, dia selalu ada untukku, mengingatkanku bahwa kami berada di jalan yang benar. Ini adalah hakmu, Devi. Anakmu sudah milikmu. Katanya berulang kali, meyakinkanku bahwa kami tidak akan kehilangan pertempuran ini. Di pengadilan, Pak Arman dan Bu Rizka tampak tidak lagi percaya diri seperti dulu. Mereka yang sebelumnya begitu bangga dengan kekuasaan dan uang,
kini terlihat lebih kecil di hadapan hukum. Aku bisa merasakan ada ketegangan di udara saat mereka menyadari bahwa segala rasa yang mereka lakukan untuk mempertahankan anak itu secara ilegal akan terungkap. Hari itu datang juga, hari yang aku tunggu-tunggu. Meskipun aku tahu ini akan menjadi kemenangan yang penuh dengan rasa sakit, aku berdiri di depan hakim, mendengar keputusan yang mengubah hidupku. Pengadilan memutuskan bahwa pernikahan siri yang mereka lakukan dengan Pak Arman tidak sah, dan bahwa anak itu harus dikembalikan kepadaku. Mereka bisa berusaha menghindar, tetapi hukum akhirnya memihak padaku. Ketika aku mendengar keputusan itu, perasaan campur aduk. Kemenangan ini seharusnya membawa kebahagiaan, tapi di dalam hatiku aku merasakan sesuatu yang hampa. Aku sudah kehilangan begitu banyak dalam perjalanan ini. Waktu, harapan, dan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan saat aku mendapatkan kembali anakku, rasa kehilangan itu masih menghantui. Pak Arman dan Bu Rizka terlihat terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka bahwa segala yang mereka bangun dengan kekayaan dan kekuasaan akhirnya harus runtuh di hadapan kebenaran. Namun meskipun mereka tampak marah, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka harus menyerahkan anakku, anak yang dulu mereka anggap sebagai milik mereka. Saat aku dipertemukan dengan anakku, hatiku hampir berhenti berdegup. Di sana, di ruang pengadilan yang sepi, aku akhirnya bisa melihat lagi bayi yang telah lama terpisah dariku. Anak itu sudah tumbuh sedikit dengan rambut yang lebih panjang dan tatapan mata yang lebih tajam. Dia memandangku dengan rasa bingung. Mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tapi aku bisa melihat kilau kenal di matanya, kenal dengan ibu kandungnya. Aku mendekat dan tanpa bisa menahan emosi aku memeluknya erat-erat. Anakku, akhirnya kita bersama lagi. Bisikku dengan suara yang bergetar. Air mata mengalir tanpa bisa kubendung. Entah karena bahagia atau karena semua rasa sakit yang telah terpendam begitu lama. Semua yang aku lalui, semua pengorbanan yang terasa sia-sia, terbayar dengan pelukan ini. Anakku memeluk balik, dan meskipun dia masih terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya, aku bisa merasakan kedekatan ini. Ini adalah momen yang telah lama aku impikan, namun tetap terasa pahit. Kemenangan ini adalah kemenangan yang penuh dengan luka, karena aku tahu ada banyak hal yang tidak bisa aku perbaiki. Pak Arman dan Bu Rizka, meskipun tidak mengucapkan kata-kata apapun, meninggalkan ruangan dengan wajah penuh kekesalan. Mereka mungkin merasa kalah, tapi di dalam hatiku, aku tidak merayakan kemenangan ini sepenuhnya. Aku hanya merasa lega karena anakku akhirnya kembali ke pelukanku, meskipun perasaan pahit tetap menggigit. Dion berdiri di sampingku, memberi aku ruang untuk menyambut anakku. Dia tahu bahwa ini bukanlah kemenangan yang bisa dirayakan secara penuh. "Kamu berhasil, Devi. Anakmu kembali padamu," katanya. Suaranya lembut, penuh dengan rasa bangga padaku. Tapi aku tahu dia juga memahami bahwa perjalanan ini telah merubah banyak hal. Dan tidak ada yang bisa menghapus luka-luka lama. Aku memandang anakku yang sekarang berada di pelukanku, merasakan berat dunia di atas pundakku. Tetapi juga kebebasan yang tak ternilai. Aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Kami akan membangun kembali keluarga kami bersama-sama. Namun aku juga sadar bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Aku akan berusaha menjadi ibu yang terbaik untuk anakku. Tetapi aku juga tahu bahwa segala sesuatu tidak akan pernah kembali seperti semula. Kemenangan ini mungkin terasa pahit, tapi bagiku ini adalah awal dari babak baru. Hari-hari yang panjang penuh perjuangan kini berakhir. Dan meskipun banyak luka yang masih membekas, aku merasa hidupku mulai menemukan arah yang baru. Aku, Dion, dan anakku, Rania Setiawan, kini menjalani kehidupan bersama. Ini bukan kehidupan yang mudah, tapi inilah yang aku impikan selama ini.
Sebuah keluarga yang penuh dengan cinta, meskipun dibangun di atas dasar perjuangan dan pengorbanan. Kehidupan kami tak lagi dikelilingi oleh kekuasaan dan manipulasi, melainkan oleh kedamaian dan sederhana. Dion selalu ada di sampingku, mendukungku dengan cinta dan kesetiaan yang tak pernah pudar. Rania dengan senyum cerianya menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan kami. Meskipun ia masih kecil, aku sudah bisa merasakan ikatan yang begitu kuat di antara kami. Ia adalah bukti dari segala yang telah kami perjuangkan. Dan dengan setiap tawa dan pelukan darinya, aku merasa bahwa semua penderitaan itu akhirnya memiliki makna. Aku belajar banyak dari perjalanan hidup yang penuh lika-liku ini. Luka masa lalu mengajarkanku lebih kuat untuk lebih bijaksana dalam menghadapi hidup. Tetapi aku juga tahu bahwa hidup tak hanya tentang mengingat masa lalu yang menyakitkan. Kini aku memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang ada di hadapanku. Pada keluarga kecil kami yang penuh cinta dan harapan. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu memandang Rania dengan rasa syukur yang mendalam. Aku tahu, meskipun dunia ini terkadang terasa sangat kelam, aku akhirnya menemukan kedamaian yang kurindukan. Aku menemukan keluarga yang sejati, bukan karena darah, tapi karena ikatan yang dibangun dengan cinta dan ketulusan hati. Dion, yang dulu hanya teman masa kecilku, kini menjadi suami yang penuh perhatian dan ayah yang baik bagi anak kami. Kami menjalani kehidupan yang penuh harapan, meskipun masa lalu kami tak pernah benar-benar bisa dilupakan. Namun kami memutuskan untuk maju bersama, saling mendukung dan mencintai, membangun masa depan yang lebih baik. Aku tahu bahwa hidup ini tidak akan pernah sempurna dan jalan yang kami pilih tidak selalu mudah. Tetapi bersama Dion dan Rania, aku yakin kami bisa menghadapi apapun yang datang. Aku tidak lagi merasa takut atau terpuruk oleh masa lalu karena aku sudah menemukan apa yang selama ini aku cari. Cinta, keluarga, dan kedamaian hati. Kehidupan kami dimulai dari sini, dengan keberanian untuk menghadapi segala tantangan, dengan cinta yang terus berkembang. Kami siap menatap masa depan bersama. Luka-luka yang pernah ada akan terus menjadi bagian dari kami. Namun, itu tidak lagi mengendalikan hidup kami. Sekarang, kami hanya fokus pada satu hal, kebahagiaan yang kami bangun bersama, hari demi hari dengan penuh cinta dan harapan. Akhirnya, aku merasa lengkap. Aku menemukan keluarga yang sejati, yang tidak hanya memberi aku tempat untuk kembali, tetapi juga memberi aku harapan untuk terus maju. Dan aku tahu, dengan Dion dan Rania di sampingku, aku siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan.